Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kurang semangat, yang jawabnya tuh yang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Ya, kali ini Bapak akan menerangkan tentang temanya yaitu peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Apakah kalian punya hewan atau tumbuhan di rumah kalian? Punya. Apa? Apa itu? Apa itu? Kucing. Ayam. Bagus. Sapi. Bagus. Pause. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderamu. Anak-anak untuk berdiri sebentar untuk menyanyikan bersama-sama. Silakan berdiri. Suci kepemimpinan di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani meninggalkannya, serta rakyatku membela. Sambil aku yang berwira, berkibarlah semangatnya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih Pak. Ya, kita memasuki materi yang pertama yaitu materi matematika. Materinya yaitu penaksiran hasil operasi hitung, bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Mari kita simak videonya bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita akan belajar penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 4 bentuk operasi hitung ya. Yang pertama penjumlahan. Contohnya penaksiran hasil dari 43 ditambah 76 adalah penyelesaiannya 43 ini kita bulatkan dulu ya. Nah, karena ini bentuknya adalah puluhan, maka kita bulatkan ke puluhan terdekat. 43 dibulatkan menjadi 40 ya. Karena di sini satuannya adalah 3. 3 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 40. Kemudian untuk 76 ini juga bentuknya adalah puluhan, maka kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat satuannya di sini adalah 6, itu lebih dari sama dengan 5, maka 76 ini kita bulatkan ke atas menjadi 80. Nah, sekarang 43 ditambah 76 itu mendekati 40 ditambah 80 ya. Karena tadi sudah kita bulatkan menjadi 40 dan 80. Nah, maka 40 ditambah 80 itu sama dengan 120. Kalau anak-anak menjumpai tanda seperti ini dibaca mendekati ya, atau hampir sama dengan. Jadi, taksiran hasil dari 43 ditambah 76 adalah 120. Kemudian, bentuk operasi hitung yang kedua adalah pengurangan. Contohnya, penaksiran hasil dari 826 dikurangi 264 adalah penyelesaiannya sama seperti tadi, harus kita bulatkan dulu ya. Nah, karena ini bentuknya ratusan, maka kita bulatkan ke ratusan terdekat. Maka 826 dibulatkan menjadi 800. Kita lihat puluhannya di sini. Puluhannya adalah 2. 2 itu kurang dari 5 ya, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 800. Kemudian 264 ini kita bulatkan menjadi 300. Karena di sini puluhannya adalah 6,
lebih dari sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 300. Nah, sekarang 826 dikurangi 264 itu mendekati 800 dikurangi 300 sama dengan 500. Jadi, taksiran hasil dari 826 dikurangi 264 adalah 500. Sampai sini bisa dipahami. Untuk operasi hitung yang ketiga adalah perkalian. Contohnya, penaksiran hasil dari 412 dikali 27 adalah, penyelesaiannya sama seperti tadi ya, harus kita bulatkan dulu. Nah, di sini bentuknya adalah ratusan. Maka kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Kemudian 27 ini bentuknya adalah puluhan, maka kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30 ya. Nah, sekarang 412 dikali 27 itu berarti mendekati 400 dikali 30 sama dengan 12.000. Jadi, taksiran hasil dari 412 kali 27 adalah 12.000. Bentuk operasi hitung berikutnya adalah pembagian. Contohnya, penaksiran hasil dari 7.810 dibagi 79 adalah, penyelesaiannya kita bulatkan dulu. Nah, ini bentuknya adalah ribuan, maka harus kita bulatkan ke ribuan terdekat ya. Nah, 7.810 dibulatkan menjadi 8.000 ya, karena ini ratusannya adalah 8, maka kita bulatkan ke atas menjadi 8.000. Nah, 79-nya ini bentuknya puluhan, maka kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80 ya. Nah, sekarang sudah dibulatkan, tinggal kita hitung. 7.810 dibagi 79 itu berarti mendekati 8.000 dibagi 80 sama dengan 100. Jadi, taksiran hasil dari 7.810 dibagi 79 adalah 100. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kita bisa lebih mudah ya menghitung ini setelah dibulatkan terlebih dahulu, kemudian baru dihitung ya operasi hitungnya. Nah, kalau kita hitung 7.810 dibagi 79, nah itu kan akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Sedangkan kalau kita bulatkan dulu, nah ini tinggal 8.000 dibagi 80, hasilnya 100. Nah, itu lebih cepat ya. Daripada kita menghitung ini, nanti akan lama, maka kita bulatkan dulu jadi seperti ini, dan hasilnya nanti akan lebih cepat kita peroleh. Berikutnya, penaksiran hasil operasi hitung bilangan pecahan. Kalau tadi bilangan cacah, sekarang kita belajar bilangan pecahan. 9 dibulatkan menjadi 7. Maka 5,4 kali 6,9 itu mendekati 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi, taksiran hasil dari 5,4 kali 6,9 adalah 35. Kemudian, untuk operasi hitung yang keempat adalah pembagian. Contohnya, penaksiran hasil dari 12,4 dibagi 3,7 adalah, penyelesaiannya 12,4 kita bulatkan dulu menjadi 12. Dan 3,7 kita bulatkan menjadi 4. Maka dibagi 3,7 itu mendekati 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi taksiran hasil dari 12,4 dibagi 3,7 adalah 3. Sampai sini bisa dipahami? Nah, demikianlah pembelajaran matematika kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak. Nah, setelah menyimak video materi tentang penaksiran tadi, apakah kalian sudah memahami? Sudah, Pak. Nah, setelah kita mengamati video tentang
materi penaksiran. Adakah yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan bertanya. Yang dimaksud dari penaksiran apa itu? Ya, silakan menjawab. Penaksiran yaitu perkiraan nilai tertukar yang dibuat untuk menyatakan hasil dari operasi hitung tertentu, Pak. Selanjutnya ada berapa sih penaksiran itu? Kedua, Apa taksiran itu? bawah, taksiran tengah. Baik. Bagaimana sih caranya melakukan penaksiran itu? Jika bilangan puluhan kurang dari 50, maka dihilangkan, Pak. Ya, terus. Bilangan yang lebih dari 50 akan dibulatkan menjadi 100. Ya, baik. Terima kasih. Terus. Terus, Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan secara mandiri ya. Pak. Kemudian hasilnya dikumpulkan ke depan. Ini apa? Ini hasil. thank you. Ya. Ya, kita selesai anak-anak. Bapak. Baik, ketua kelas mengumpulkan ke depan. Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman materi tentang hasil operasi hitung, Bapak akan memberikan soal lagi. Soal cerita yang perlu kalian cermati, perlu kalian pahami. Setiap kata-kata yang ada di soal cerita berikut. Baik, akan Bapak ambilkan soal ceritanya. Baik, akan Bapak berikan satu persatu soal dan dikerjakan secara mandiri. Ingat, teliti, pahami, amati, kerjakan. Baik, Pak. YouTube ketok nih. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Apakah sudah kalian teliti? Sudah. Yakin? Apa ini? Ya, ketua kelas bisa mengumpulkan ke depan. Terima kasih. Pak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi PS, yaitu tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi PS, yaitu tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya kita akan membaca dulu, silakan dibaca. Akmal. Pak. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong sebagai sumber daya alam bukan hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas, dan gas alam. Berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui ini memiliki jumlah yang tak terbatas juga bersifat dapat didaur ulang. Baik, sudah mengerti kan sekarang apa itu karakteristik ruang dan sumber daya alam itu sendiri. Terima. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah gambar. Kemudian kalian akan mendeskripsikan berdasarkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam terkait gambar yang Bapak sediakan. Silakan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing.
nulis apa nih? Coba. Saya sangat suka. Oh, Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk diskusi dan mengamati di daerah sekitar tempat tinggal kalian apakah ada sumber daya alam dan identifikasikanlah sumber daya alam tersebut berdasarkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Apakah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Baik, silakan dicari, diidentifikasi. Kemudian setelah itu presentasikanlah hasil identifikasi kalian ke depan. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, Pak. Baik, sudah selesai. Silakan presentasikan hasil identifikasi kalian ke depan. Silakan Akmal dulu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil identifikasinya. Kambing, Pak, diambil dagingnya. Dan kotorannya bisa dijadikan buku. Terus habis itu Ada sayuran, Pak, untuk dijual. sayuran itu daerahnya tuh daerah yang apa ya? Daerah tinggi, Pak, yang dingin. Baik. Sayur kol. Oh, baik. Lebah juga bisa, Pak. Eh, Dagingnya. Di rumahmu apakah ada lebah? Tidak, Pak, tapi dulu pernah ada. Oh, baik. Berarti lebah itu tempat tinggalnya di daerah-daerah yang tinggi ya? Ya, bisa, Pak. Ya. Ya. Sudah itu? Sudah. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, selanjutnya Arsi silakan maju. Ayo, silakan Arsi. ayam, Pak. Kenapa itu ayam? Menghasilkan daging dan telur. Kotorannya buat pupuk. Kalau ayam itu tinggalnya itu di daerah yang kayak gimana ya? Di dataran rendah bisa, di dataran tinggi bisa. Oke, baik. Selanjutnya Ada padi. padi. Kenapa itu Menghasilkan padi? beras Baik. untuk makan. Oke, selanjutnya Ada bebek. Menghasilkan daging dan telur, Pak. oke, baik. Ada lagi? Daun kelor. Ya, daun kelor untuk Obat dan sayur. berarti daun kelor itu karakteristiknya itu tumbuh di dataran rendah ya? Ya, Oh, oke. Ada lagi? cacing. Kenapa tadi? Untuk obat. Oke, baik. Sudah? Ya, silakan duduk. Kita beri aplaus kepada Arsi. Kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu materi seni rupa teknik tempel. Minggu lalu sudah kita bahas apa itu seni rupa teknik tempel. Kita akan mengulasnya sedikit untuk mengingat kembali ingatan-ingatan kalian. Coba ini dibaca. Arsi. Karya seni rupa teknik tempel adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dari penempelan bahan dasar kepada bidang gambar hingga membentuk karya seni rupa itu. Selanjutnya Akmal silahkan membaca. Banyak, Pak. Siap. Jenis karya seni rupa teknik tempel antara lain karya seni rupa yang dilakukan dengan pertama teknik mozaik, teknik membuat potongan-potongan kecil pada satu jenis bahan dasar saja. Kemudian potongan kecil tersebut ditempelkan pada bidang gambar hingga membentuk objek yang ada. Yang kedua teknik montase. Teknik pembuatan karya seni rupa yang dilakukan dengan mencari berbagai jenis gambar jadi di beberapa sumber dan kemudian disatukan pada bidang gambar. Yang ketiga teknik kolase. Teknik pembuatan karya seni rupa yang dilakukan dengan menciptakan potongan-potongan kecil dari berbagai jenis bahan dasar dan kemudian ditempelkan pada bidang gambar hingga memiliki bentuk yang indah. Nah, seni aplikasi menggunakan teknik tempel untuk
membentuk hasil gambar yang diinginkan. Karya seni aplikasi ini menggunakan bahan baku kain digunting dan ditempel sehingga membentuk gambar yang estetik. Baik, sudah mengerti kan? Sudah ingat kembali apa itu karya seni rupa dan macam-macam karya seni rupa itu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengapresiasi karya seni rupa. Ya, bisa dibaca Akmal. Apresiasi karya seni rupa berdimensi. Apresiasi Tolong yang jelas ya kalau membaca. Siapa yang jelas? Yuk. Apresiasi adalah penilaian penghargaan terhadap sesuatu. Kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari pengertian apresiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa apresiasi seni adalah penilaian atau penghargaan terhadap suatu karya seni, Pak. Tujuan Dibaca sih. dari apresiasi ini apa sih? Nah, tujuan dari apresiasi ini adalah membantu kita sebagai penikmat karya seni tersebut memahami makna dari karya seni tersebut. Dalam mengapresiasi karya seni terdapat 3 jenis apresiasi. Next. Ayo Akmal, baca. Aku nggak baca ya, Pak. Baik, yang pertama apresiasi empatik, yaitu apresiasi yang berfokus pada perasaan yang tertuang pada suatu karya. Yang kedua, apresiasi estetis, yaitu apresiasi menekankan pada konsep atau metode dari setiap unsur yang ada dalam karya, mulai dari peletakan, komposisi bentuk dan sebagainya. Ya, selanjutnya aksi silakan. Apresiasi kritis yaitu apresiasi yang lebih mendalam daripada empatik dan estetis. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat unsur di dalam dan juga di luar karya. Unsur di dalam suatu karya meliputi komposisi, warna, unsur garis dan sebagainya. Kemudian unsur di luar karya sastra meliputi kepribadian senimannya. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD. Carilah 5 gambar karya seni rupa teknik tempel di internet, kemudian cetak gambar tersebut, lalu tempelkan pada lembar LKPD yang sudah dapat sediakan. Silakan. Pak. Silakan. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan LKPD, memberikan tugas, yaitu carilah gambar di internet tentang teknik seni rupa, teknik tempel. Carilah di internet, kerjakanlah di rumah, kemudian besok kumpulkan dan tempelkan pada lembar LKPD yang sudah disediakan. Paham anak-anak? Ini satu-satu. Kemudian dibawa pulang ya. Ya Pak. Oke. Ya, Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Baik, kumpulkan. Terima kasih. Nah, akan saya cek dulu, kemudian akan saya kembalikan lagi. Ke kantor ya, Pak? Estetis, krisis, moneter. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengapresiasi karya seni rupa. Ini lembar kerjanya saya kembalikan lagi. Coba. Kemudian tukarkanlah dengan teman sebangku kalian. Lalu apresiasilah temuan dari teman sebangku kalian itu. Mengerti? Nanti, Pak. Apakah kalian mengerti? Pak.
Sudah selesai anak-anak? Mana hasilnya? Bapak mau lihat. Bapak mau lihat, coba tunjukkan. Bola. Oke. Wah, ini punyanya Akmal ya? Wih, banyak sekali tulisannya. Ya, Pak. Ini punyanya Arsi. Loh, kok gini? Oh iya, bagus. Ya, sudah selesai ya pembelajaran kita. Ya, Pak. Baik. Untuk menutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk menguji pemahaman kalian dari materi dari awal tadi hingga ini yang terakhir, materi seni rupa. Mengerti? Baik, Pak. Bapak ambilkan soal evaluasinya dulu. Baik, ini soal evaluasinya dikerjakan secara mandiri. Baik, ini soalnya. Nih, kerjakan secara mandiri, teliti. Ya, ini kalau masih jatuh ya. Bapak mau nggak? Oh, Mater. gue lagi TV gitu. Bukan ini. Mbak mater ya kalau Sudah selesai anak-anak. Ya, Pak. Kumpulkan ya. Pak. Ke depan. Pak. Oke. Baik. Ya, sudah selesai ya anak-anak. Ya, Pak. Dari materi yang Bapak sampaikan dari awal hingga sekarang ini, adakah yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Paham. Baik. Dari materi kali ini dapat disimpulkan bahwa penaksiran adalah perkiraan nilai yang terdekat yang dibuat untuk menyatakan hasil operasi hitung tertentu. Kemudian kita juga dapat menyimpulkan bahwa karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam itu adalah sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan, dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu karya seni rupa. Karya seni rupa tempel merupakan karya seni rupa yang terbuat dari penempelan bahan dasar kepada bidang gambar hingga membentuk sesuatu yang utuh dan indah. Macam-macam seni rupa ada banyak, ada yang kita bahas tadi, ada mozaik, ada montase, ada kolase, dan ada seni aplikasi. Selanjutnya ada apresiasi seni rupa, yaitu cara mengapresiasi kita kepada karya seni atau memberi makna, kita memberi makna kepada suatu karya seni. Paham anak-anak? Apa? Paham tuh? Bagus. Oke. Terus aku mau lagi. Ya, oke. Setiap mau diminta. Ya. Sekian pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ketua kelas bisa memimpin doa ya. Dulu siapa? Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Kalian boleh pulang. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Salim. Ini balik, Terima kasih.